Saudara, kita berjumpa kembali. Semoga Anda dalam kondisi yang sangat sehat. Pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan pentingnya kontrak belajar di awal pembelajaran untuk mencapai efektivitas, untuk mencapai daya serap siswa menjadi lebih maksimal. Teman-teman pasti mengetahui yang namanya kontrak belajar, yaitu sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh guru bersama dengan siswa sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Kesepakatan itu tentu menyangkut prosedur, tata tertib yang akan dilakukan selama proses pembelajaran dan harus ditaati, diikuti baik oleh guru maupun oleh siswa, sehingga pembelajaran itu berlangsung dengan efektif dan maksimal. Pada era pandemi seperti sekarang ini, di mana proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, dari pengamatan saya, dan ini akhirnya menjadi sebuah pembiasaan, menjadi sebuah role model untuk semua guru di satuan pendidikan kami. Kontrak belajar, 3 kontrak belajar ini menjadi sangat amat penting. Bukan hanya untuk efektivitas pembelajaran, tetapi membangun karakter, dan dalam hal ini di dalam 3 kontrak belajar ini ada karakter disiplin dan tanggung jawab. Yang pertama adalah terkait dengan SOP atau tata tertib ketika pembelajaran dilakukan jarak jauh, yakni menyangkut membuka kamera. Memang sih ada seorang narasumber yang pernah mengatakan, ya, untuk membuat sebuah aktivitas aktif, siswa aktif di dalam proses pembelajaran, tidak harus siswa itu membuka kamera. Itu sebuah pendapat, dan memang bisa dilakukan tentu dengan tindakan-tindakan berikutnya. Tapi pada kesempatan ini kami men-sharingkan bahwa membuka kamera itu adalah bagian dari pengembangan karakter, tanggung jawab, dan disiplin. Selain itu, manfaatnya interaksi antara siswa dengan guru bisa lebih maksimal. Yang ketiga, kita bisa melihat siswa kita ini sudah siap belajar atau belum, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Kita tahu bahwa penting sekali setiap guru memastikan siswa-siswanya itu siap terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Karena itu open kamera menjadi sangat penting. Bagaimana kami melakukan ini? Kami membuat beberapa pentahapan. Yang pertama, bahwa peserta didik itu wajib membuka kamera selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, guru mengingatkan sebanyak 3 kali kalau ada siswa yang tidak membuka kamera. Dan pengingatan itu dicatat di dalam jurnal guru bidang studi untuk ditindaklanjuti oleh wali kelas. Apakah siswa yang tidak mau membuka kamera itu ada persoalan dengan kameranya? Jika ada persoalan, tentu guru harus memahami, sekolah harus membantu. Nah, ini yang kita lakukan. Yang ketiga, peserta didik yang telah diingatkan sebanyak 3 kali untuk membuka kamera tetapi juga tidak membuka kamera, maka guru berhak untuk mengeluarkan siswa dari kelas virtual. Wow, ada yang mengatakan untuk membuat siswa masuk kelas saja susah, apalagi ini dikeluarkan. Nah, tentu ini karena kontrak belajar, maka harus dijelaskan manfaat-manfaatnya dan menjadi sebuah kesepakatan. Yang keempat, siswa tersebut boleh lagi masuk ke dalam kelas ketika mendapatkan izin dari wali kelas. Tentu adalah proses siswa yang dikeluarkan dari kelas virtual itu mendapatkan pembinaan oleh wali kelas. Ada kesulitan-kesulitan apa? Ingat, ini pembinaan bukan penghukuman. Jadi siswa yang dikeluarkan dari kelas virtual itu tidak dihukum tapi dibina. Ada persoalan apa? Dan yang kelima,
apabila siswa mempunyai masalah dengan kameranya rusak, maka wali kelas akan menindaklanjuti bersama dengan pengelola, kepala sekolah, dan atau wakil kepala sekolah untuk dicarikan jalan keluar atau solusinya. Nah, teman-teman, kontrak belajar terkait dengan membuka kamera ini terus kami sosialisasikan kepada para siswa, guru sebelum mengajar menyampaikan ini, dan pada awal tahun ajaran ketika kita mengundang orang tua kita juga sampaikan. Kita sampaikan manfaat pentingnya membuka kamera. Lalu yang kedua, saudara, kita melakukan dengan apa? Ada aturan masuk kelas virtual. Artinya kelas virtual ini seperti kelas tatap muka, siswa tidak boleh terlambat. Kami memberikan durasi, memberikan waktu, memberikan toleransi waktu tertentu, misalkan 3 menit. Setelah 3 menit siswa tidak masuk kelas, kita berhak untuk tidak mengadmit atau mengizinkan masuk sebelum siswa tersebut melapor kepada wali kelas dan wali kelas melakukan proses apa? Proses pembinaan. Nah, ketika terlambat sudah lebih dari 3 kali, maka dilakukan pembinaan lebih lanjut, yaitu mengundang orang tua secara virtual untuk berbicara dengan kita. Apakah ada persoalan dengan kehadiran siswa? Ada yang mengatakan sinyalnya itu jelek, ini masalah komunikasi. Kembali lagi bahwa mereka yang terlambat masuk kelas virtual tidak dihukum tapi dibina, lalu kita memahami kondisi anak. Jika memang masalah sinyal, tentu hal itu bisa dimengerti. Tetapi di dalam proses komunikasi itu antara orang tua, siswa, dan guru, itu kan dituntut namanya kejujuran. Betulkah karena sinyal atau karena hal-hal lain, misalkan malas, terlambat bangun, dan seterusnya. Inilah proses pembinaan dan karakter. Dan yang ketiga adalah terkait dengan ketepatan mengumpulkan tugas. Kita tahu, kami melihat bahwa tidak sedikit siswa pada tahun-tahun awal, bulan-bulan awal BDR, lamban untuk mengumpulkan tugas. Bahkan ada peristiwa kita masih ingat. Siswa melakukan bunuh diri katanya karena terbebani tugas. Sinyal jelek, tugas dari guru banyak. Nah, alhamdulillah di tempat kami hal itu tidaklah terjadi. Artinya apa? Sinyal itu tetap bagus, lalu setiap guru sudah membuat sesuai dengan rancangan pembelajaran, membuat tugas mandiri, dan tugas mandiri itu dikoordinasikan dengan masing-masing guru di dalam sebuah raker sehingga siswa tidak akan pernah menumpuk tugas-tugasnya asal siswa tersebut mengerjakan tepat waktu. Karena itu maka kita terus-menerus mengingatkan agar siswa tidak menunda untuk mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Karena sikap menunda itu adalah menumpuk masalah. Menunda adalah awal dari kegagalan. Dan alhamdulillah tidak terjadi demikian. Inilah teman-teman menurut saya 3 poin, 3 hal penting yang pantas, yang baik untuk dijadikan kontrak belajar di awal proses pembelajaran oleh setiap guru. Itu saja teman-teman, semoga ini bermanfaat. Saya percaya bahwa tidak ada hal yang sempurna, tetapi paling tidak kita terus memperbaiki diri atas kekurangan kita, dan kita terus mengevaluasi, mencari jalan keluar, solusi terbaik di dalam pembinaan, pengembangan karakter, sekaligus pengembangan akademik para peserta didik kita, terutama di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Saya percaya Anda dan saya terpanggil untuk membuat perubahan yang lebih baik. Sukses untuk kita dan terima kasih.